Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucifera Tri Aprila dari Prodi Pendidikan Tata Busana, jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Di sini saya akan memaparkan mengenai mini riset rekayasa ide dan proyek mata kuliah kesehatan keselamatan kerja dengan Ibu dosen pengampu, Ibu Erni, SPD NPDP. Pendahuluan, latar belakang masalah. Pendidikan nasional merupakan usaha pokok untuk mengembangkan potensi bangsa Indonesia yang mampu membangun dirinya dan bertanggung jawab pada pembangunan bangsa baik sebagai individu maupun sebagai warga negara. Tujuan pendidikan nasional di atas dimaksudkan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan dapat membangun dirinya serta bersama-sama bertanggung jawab membangun bangsanya. Pada makalah ini akan dibahas mengenai pendidikan non-formal. Bentuk pendidikan non-formal salah satunya adalah kursus. Pengertian kursus yang tertulis dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Bab 6 Pasal 26 Ayat 5, yaitu sebagai bentuk pendidikan berkelanjutan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasa keterampilan, standar kompetensi, pengembangan sikap kewirausahaan, serta pengembangan kepribadian profesional. Pengertian kursus menjahit busana atau pakaian yang tertulis dalam kurikulum berbasis kompetensi 2006 adalah suatu program kursus yang bertujuan mencetak sumber daya manusia yang handal dalam bidang menjahit pakaian atau tata busana. Metode penelitian. Pada penelitian ini dilakukan di Lembaga Kursus dan Pelatihan Bagus yang berlokasi di Jalan Pahlawan nomor 46B, Kelurahan Gungleto, Kecamatan Kabanjahe, Kota Kabupaten Karo, Sumatera Utara 22111. Yang menjadi subjek pada penelitian ini adalah salah satu peserta kursus dan yang mempunyai tempat kursus, yang juga merupakan pengajar LKP Bagus Kabanjahe. Teknik pengambilan data pada penelitian ini dilakukan secara online. Adapun instrumen observasi, yaitu alat yang digunakan adalah HP dengan salah satu orang peneliti, yaitu saya sendiri. Lembaga kursus ini di bawah pimpinan Ibu Kasiem SE yang juga merupakan pengajar di LKP Bagus Kabanjahe. Lembaga kursus dan pelatihan kursus ini sudah berdiri sejak tahun 1997 dan masih beroperasi sampai sekarang. Kepemilikan institusi lembaga ini adalah swasta dan kejuruan pada kursus ini adalah tata busana. Untuk belajar pada LKP ini dilakukan pada hari Senin sampai dengan Kamis dan dimulai dari jam 9 WIB sampai dengan 12 WIB. Ada juga sesi yang siang saja. Dan ada juga sesi yang mulai dari jam 12 WIB sampai dengan 16 WIB. Tetapi ada juga peserta yang mulai dari jam 9 WIB sampai dengan 14 WIB dengan waktu kursus yang lama biasanya dilakukan oleh para pendaftar yang ingin cepat mahir dalam membuat busana. Pada lembaga dan pelatihan kursus ini, media dan alat kursus yang digunakan berupa 9 mesin jahit manual dan 2 mesin obras. Tetapi mesin obras yang biasa digunakan hanya satu karena mesin obras yang satunya digunakan ketika mesin obras yang biasa digunakan mengalami kerusakan. Disediakan juga 6 meja yang berukuran lebar untuk membuat pola dan memotong busana. Pada LKP ini juga disediakan benang obras yang banyak jenis warnanya. Untuk alat-alat khusus seperti gunting, radar, koran, untuk pola busana, kertas karbon, jarum jahit, benang jahit, jarum pentul, dan alat menjahit lainnya diberikan ketika pertama kali mendaftar di LKP ini. Pada lembaga kursus pelatihan ini juga terdapat beberapa masalah, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penerangan cahaya yang
yang kurang terang pada tempat menjahit di bagian belakang, tetapi pada bagian depan pencahayaannya cukup terang karena dekat dengan pintu masuk. Pada tempat ini adalah tempat untuk membuat pola dan memotong kain. Beberapa mesin jahit ada yang tidak enak digunakan karena sudah lama tidak diservis. Kebetulan jumlah peserta yang kursus di lain sesi tidak membuat semua mesin jahit digunakan, sehingga membuat beberapa mesin jahit terbengkalai tidak digunakan. Mengenai penerapan kesehatan keselamatan kerja pada lembaga kursus ini sudah terlaksana dengan baik. Seperti pada masa pandemi ini, para peserta mematuhi protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker dan disediakan air keran untuk mencuci tangan sebelum kursus dimulai. Adanya disediakan minyak mesin yang dapat mencegah perkaratan yang terjadi pada komponen-komponen mesin yang jarang digunakan. Menjaga kebersihan tempat kursus, seperti selesai kursus dilaksanakan, para peserta kursus bergantian menyapu lantai yang kotor karena banyaknya potongan kain perca, dan juga memperhatikan lantai agar tetap kering agar tidak terjadi terpeleset saat kursus dilaksanakan. Lembaga kursus ini juga selalu dijaga kerapiannya untuk membuat nyaman para peserta kursus. Hanya saja ada beberapa penerapan kesehatan dan keselamatan kerja yang tidak dilaksanakan, seperti kurangnya pencahayaan tadi yang dapat menyebabkan mata rabun. Produk perancangan. Produk perancangan terdiri dari studi literatur, yaitu persiapan dilakukan dengan mencari informasi tambahan baik mengenai sistem kerja maupun alat dan bahan yang digunakan. Dan ada juga observasi alat dan bahan, perancangan sistem kerja alat, pembelian alat dan bahan. Di sini untuk pembeliannya diawali dengan survei di beberapa tempat untuk melihat kualitas alat dan memilah-milah bahan. Kemudian uji coba. Pengujian alat akan dilakukan secepat mungkin setelah proses pembuatan selesai sehingga dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ditemukan pada saat uji coba nanti. Dan yang terakhir yaitu pembuatan produk. Pembuatan produk ini pertama saya mengajak teman saya yang bernama Muhammad Fareza, yang merupakan salah satu mahasiswa jurusan Teknik Elektro di Universitas Sumatera Utara, untuk membantu saya membuat alat ini. Kemudian kami memilah-milah alat dan bahan yang akan kami gunakan. Kemudian kami akan merancang atau membuat desainnya. Setelah itu kami akan melakukan pembuatan dan dari desain yang kami rancang. Sekian presentasi mini riset rekayasa ide dan proyek mata kuliah kesehatan keselamatan kerja saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.